Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya aku punya quotes nih, kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal-hal yang keliru yang harus kita hindari berikutnya. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah belajar. Jadi, jangan pernah takut akan kegagalan. Dan jangan menyerah ketika kegagalan itu hadir, namun kita harus bangkit dan memperbaikinya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang menyusun PPT ini, dan saya sendiri yaitu Marsila Ratul Janah, ada Askia Nanda Makfira, Minar Lutfiah Hartono, dan Muhammad Hanung Mahendra. Catatan atas laporan keuangan. Apa sih catatan atas laporan keuangan itu? Jadi, catatan atas laporan keuangan itu adalah laporan yang meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Nah, dari pengertian tadi kita bisa mendapatkan bahwa tujuan dari catatan atas laporan keuangan adalah memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, dan manfaatnya adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih mendalam lagi atas informasi dari keuangan pemerintah itu sendiri. Nah, dalam catatan atas laporan keuangan itu ada ketentuan-ketentuan umumnya loh, yaitu setiap entitas laporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, jangan pernah meremehkan catatan atas laporan keuangan. Justru itu adalah bagian yang harus ada dari laporan keuangan itu. Jadi, pada setiap entitas pelaporan harus ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu, baik pihak internal ataupun eksternal manajemen entitas pelaporan. Dan laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, itulah fungsi dari catatan atas laporan keuangan, untuk mendisclosure atau lebih menjelaskan lagi tentang sesuatu yang perlu dijelaskan dari laporan keuangan itu. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Nah, makanya diperlukan pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk membantu para pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Apa aja sih struktur dan isi dari catatan atas laporan keuangan? Yang pertama, ada informasi umum tentang entitas laporan dan entitas akuntansi itu sendiri, yang menjelaskan tentang identitas, informasi, dan data dari entitas laporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan-hambatannya. Ada informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih. Misalnya, kebijakan dalam penyusutan aset tetap menggunakan metode apa? Apakah straight line, metode menurun berganda, atau yang lainnya? Itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Juga ada rincian dan penjelasan masing-masing pos atau akun yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
informasi yang harus dan diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan. Dan informasi lainnya yang diperlukan sebagai penyajian yang wajar. Di sini kita mengambil contoh catatan atas laporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018. Kemudian bisa kita lihat di sini, ini merupakan potongan daftar isi laporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berfokus pada bagian catatan atas laporan keuangan. Dari sini, kita dapat mengetahui secara garis besar informasi apa saja yang akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini. Huruf A, berisi penjelasan umum, yang terdiri dari dasar hukum, profil dan kebijakan teknis Pengadilan Agama Jakarta Utara, pendekatan penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi, dasar pengukuran, serta kebijakan akuntansi. Huruf B, penjelasan atas pos-pos realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah. Yang kedua, belanja. Huruf C, penjelasan atas pos-pos neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka pendek, serta ekuitas. Huruf D, penjelasan atas pos-pos laporan operasional. Yang pertama ada pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua ada beban pegawai. Yang ketiga ada beban persediaan. Yang keempat beban barang dan jasa. Kemudian beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban lain-lain, kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa. Huruf E, penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, ekuitas awal. Yang kedua, surplus atau defisit laporan operasional. Yang ketiga, penyesuaian nilai aset. Kemudian, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi aset tetap non-revaluasi. Koreksi lain-lain, transaksi antar entitas, diterima dari entitas lain atau ditagihkan ke entitas lain, transfer masuk atau transfer keluar, dan ekuitas akhir. Huruf F, pengungkapan penting lainnya. Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca, pengungkapan lain-lain, dan terakhir ada rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai poin-poin yang tadi telah disebutkan dalam daftar isi catatan atas laporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Yang pertama, penjelasan umum. Penjelasan umum terdiri dari dasar hukum, profil dan kebijakan, pendekatan, basis, dasar pengukuran, serta kebijakan akuntansi. Di sini telah kami sajikan potongan dari lembar catatan atas laporan keuangan yang terfokus pada bagian dasar hukum. Dasar hukum ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun laporan keuangan. Profil dan kebijakan teknis dalam catatan atas laporan keuangan ini digambarkan dengan penjelasan terkait visi, misi, dan langkah strategis guna mewujudkan visi misi tersebut. Kemudian ada pendekatan penyusunan laporan keuangan, berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian ada basis akuntansi. Kemudian ada dasar pengukuran. Dalam bagian ini kita dapat mengetahui berbagai informasi terkait dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi berisi penjelasan mengenai
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Berisi penjelasan terperinci mengenai hal-hal yang tidak terungkapkan lewat laporan keuangan, seperti rincian dari masing-masing pos, persentase kenaikan dan penurunan dari masing-masing pos, penyebab kenaikan atau penurunan tersebut, dan lain-lain. Laporan keuangan yang dimaksud dalam bagian ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas. Pos-pos realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan negara dan hibah serta belanja. Pendapatan negara dan hibah. Di sini disebutkan bahwa realisasi pendapatan negara dan hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar 1.516.944 atau mencapai 13,79% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 11 juta rupiah. Keseluruhan pendapatan negara dan hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah merupakan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Realisasi belanja negara Pengadilan Agama Jakarta Utara per 30 Juni tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.127.077.548 setelah dikurangi pengembalian belanja atau sebesar 45,68% dari anggaran senilai Rp9.034.993.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian ada pos-pos neraca yang berisi aset lancar, aset tetap, kewajiban jangka pendek, serta ekuitas. Di sini kami mengambil contoh 2 dari 4 pos neraca yang dijelaskan di catatan atas laporan keuangan, yaitu aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Kemudian ada pos-pos laporan operasional yang terdiri dari pendapatan penerimaan negara bukan pajak, beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan ke masyarakat, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban lain-lain, kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa. Di sini kami mengambil contoh 3 dari 13 pos laporan operasional yang dijelaskan di catatan laporan keuangan. Oke, kita lanjut ke pos laporan operasional. Jadi catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan pos-pos laporan operasional itu mencakup pendapatan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lainnya, beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan ke masyarakat, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, serta penjelasan metode-metode dan kebijakan yang digunakannya, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban lain-lain, kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa. Tergantung dari satker atau entitasnya. Nah, pada satker ini, laporannya menjelaskan tentang penjelasan atas pos-pos laporan operasional seperti D1 pendapatan penerimaan negara bukan pajak,
Di situ tertera bahwa jumlah pendapatan pajak untuk periode yang bersangkutan yaitu 30 Juni 2018 sebesar 1.516.944. Dan dijelaskan juga di dalam tabel secara lebih rinci estimasi serta realisasi penerimaan negara bukan pajak per 30 Juni tahun anggaran 2018 dalam satuan rupiah seperti di tabel. Pada D2 ada beban pegawai. Di situ dijelaskan jumlah beban pegawai untuk periode laporan yaitu sebesar yang tertera di laporan, dan dijelaskan juga beban pegawai itu dari apa aja, yaitu berupa beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat negara. D12 seperti di sini ada kegiatan non-operasional. Nah, ternyata dari kegiatan non-operasional pos surplus defisit adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari entitas tersebut. Lalu kita masuk ke pos-pos laporan perubahan ekuitas. Nah, kita menjelaskan struktur dari laporan perubahan ekuitas tersebut, yaitu ekuitas awal, ada surplus defisit, laporan operasional yang diambil dari laporan operasional, penyesuaian nilai aset, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, koreksi nilai aset tetap non-revaluasi, koreksi lain-lain, transaksi antar entitas, dan ekuitas akhir. Itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Seperti contoh ini. Penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas. E1 ekuitas awal. Dijelaskan berapa nilai ekuitasnya. Contohnya nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar yang tertera di laporan. E2 surplus defisit laporan operasional, dan ternyata surplus defisit laporan operasionalnya adalah defisit sejumlah yang tertera di laporan. Lalu E31 penyesuaian nilai aset. Nilai penyesuaian aset untuk periode pelaporan sebesar yang tertera, dan E32 ada koreksi nilai persediaan. Nah, selain itu juga ada pengungkapan penting lainnya yang menurut Satker itu penting untuk dilaporkan dan dijelaskan juga di dalam catatan atas laporan keuangan yang belum dijelaskan di laporan keuangan sebelumnya. Seperti di F1, kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca. Pada entitas ini ternyata tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan. Dan pengungkapan lainnya. Seperti F21, temuan dan tindak lanjut, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, F22, informasi pendapatan dan belanja secara akrual, F23, rekening pemerintah. Terdapat juga laporan pendukung yang bisa berisikan rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku dari aset tetap. Seperti contoh, dari Pengadilan Agama Jakarta Utara ini. Penjelasan tambahannya yaitu berupa rincian nilai perolehan, beban penyusutan atau amortisasi, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Ada aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, unit alat laboratorium kimia nuklir, komputer unit, peralatan komputer, peralatan olahraga, dan bangunan, dan lain-lainnya. Dijelaskan berapa lama masa manfaatnya, nilai perolehan, akumulasi penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku per tanggal laporan. Nah, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti belajar, tetap semangat.